Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Ustadz dalam pembelajaran SKI. Kali ini kita akan belajar mari mengenal Raden Paku atau Sunan Giri. Sebelumnya, mari perhatikan KD dan tujuan pembelajaran hari ini. KD 3.3 menganalisis biografi Sunan Giri dan perannya dalam mengembangkan Islam di Indonesia. KD 4.3 mengorganisasi kembali peran Sunan Giri dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Sedangkan tujuan pembelajaran hari ini adalah 1. Dengan membaca teks atau memperhatikan video ini, siswa diharapkan dapat memahami sejarah dan strategi dakwah Sunan Giri dengan baik. 2. Dengan melakukan latihan dan bermain peran, siswa diharapkan dapat mempraktekkan perjuangan Sunan Giri dengan baik dan benar. 3. Dengan berdiskusi, siswa diharapkan dapat mengkomunikasikan keteladanan Sunan Giri dengan baik dan benar. Semoga KD dan tujuan pembelajaran hari ini bisa tercapai. Sunan Giri. Sunan Giri, nama aslinya adalah Raden Paku atau Muhammad Ainul Yakin. Ada juga yang menyebutnya Jaka Samudra. Kenapa dinamakan Jaka Samudra? Karena masa kecil beliau pernah dibuang ke laut oleh keluarga ibunya. Beliau lahir di Blambangan, sekarang disebut Banyuwangi, pada tahun 1442 Masehi dan wafat tahun 1506 Masehi. Ayah beliau bernama Maulana Ishaq. Masih ingatkah kalian siapa Maulana Ishaq? Maulana Ishaq adalah saudara Maulana Malik Ibrahim, yaitu Sunan Gresik. Ibu beliau bernama Dewi Sekardadu atau Putri Raja Blambangan. Ibu asuhnya Nyai Semboja dan ibu angkat beliau adalah Nyai Gede Pinatih. Silsilah Sunan Giri. Beliau belajar di pesantren Sunan Ampel. Setelah merasa ilmunya cukup, beliau membuka pesantren di daerah perbukitan di Desa Sidomukti, Gresik bagian selatan. Dalam bahasa Jawa, bukit adalah giri. Karena khawatir Sunan Giri memberontak, Raja Majapahit memberi kekuasaan untuk mengatur pemerintahan. Maka, pesantren berkembang menjadi salah satu pusat kekuasaan yang disebut Giri Kedaton. Giri Kedaton bertahan hingga 200 tahun. Dan sewaktu memerintah Giri Kedaton, beliau bergelar Prabu Satmata. Beliau memerintah kurang lebih 20 tahun dari 1487 hingga 1506 Masehi. Sewaktu Raden Patah melepaskan diri dari Majapahit atau mendirikan kerajaan Demak, Sunan Giri justru menjadi penasihat dan panglima militer kerajaan Demak. Dan beliau pun diakui sebagai mufti. Apa itu mufti? Mufti adalah pemimpin tertinggi keagamaan se-Jawa. Beliau juga dikenal dengan nama Sultan Abdul Faqih. Beliau sangat menguasai ilmu fikih. Perjuangan Sunan Giri. 1. Jalur pendidikan. Dalam dunia pendidikan, Sunan Giri melahirkan metode pengajaran yang menggabungkan budaya Islam Asia Tengah yang energik atau tegas dan budaya Majapahit yang halus. Dan beliau juga mewajibkan pelajaran berstandar pesantren. Pendidikan beliau berbasis olah batin, olah budi, olah pikir, olahraga, dan olah rasa. Dan beliau juga mengembangkan teknik khusus yang pada intinya adalah dapat mengalahkan musuh tanpa membunuhnya. Kedua, jalur kesenian. Dalam jalur kesenian, Sunan Giri menciptakan Asmaradana dan Pucung yang berisi ajaran nilai-nilai kerohanian yang tinggi. Beliau juga menciptakan dolanan anak yang bermuatan Islam,
seperti jelungan, jamuran, dan gendi gerit. Beliau juga menciptakan tembang permainan anak, seperti Padang Bulan, Gula Ganti, dan Cublek-Cublek Suweng. Dalam jalur seni budaya, beliau mereformasi pada seni pertunjukan wayang. Beliau melengkapi hiasan wayang seperti kelat bahu, gelang keroncong, anting telinga, badong, amang, dan lain-lain. Beliau juga mengarang lakon-lakon wayang lengkap dengan suluknya dan menambah tokoh wayang dari golongan wanara. Sehingga selain tokoh wanara Hanuman, Sugriwa, Subali, Anila, Anggada, dan Anjani, beliau juga menciptakan wanara baru seperti Kapi Menda, Kapi Seraba, Kapi Anala, Kapi Jembawan, Kapi Winata, Kapi Urahasura, dan lain-lain. Jalur Tabligh. Sunan Giri tidak segan mendatangi masyarakat dan menyampaikan ajaran Islam secara empat mata. Dan ketika keadaan memungkinkan, masyarakat dikumpulkan. Misal, pada acara selamatan dan upacara-upacara adat, beliau memasukkan ajaran-ajaran Islam. Pada jalur politik kekuasaan, Sunan Giri bukan sekedar ulama, beliau juga penguasa politik di wilayahnya. Kedudukan ganda Sunan Giri oleh Sunan Ampel disebut sebagai Noto dan Pandito, atau yang lazim digunakan masyarakat adalah sebutan Pandito Ratu. Pandito adalah rohaniawan atau seorang ulama, dan Ratu adalah raja atau penguasa politik di wilayahnya. Demikian pembelajaran hari ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.